ibadahnya, puasanya. Ya, paling tidak kita ya melaksanakan semampunya kita. Ya. Pernah satu ketika ada 3 orang sahabat datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertiga ini menanyakan tentang ibadahnya Rasul. Nah, Siti Aisyah bercerita, oh, kalau sholatnya panjang gitu ya. Kadang-kadang sholat subuh memakai wudhu waktu isya. Nah, nggak tidur semalaman. Beliau pernah satu ketika Siti Aisyah bangun tengah malam, Rasul sedang sholat sambil sujud, menangis. Menjelang subuh, bangun lagi Siti Aisyah, masih sujud juga. Basah sejadahnya dengan air mata. Nah, sampai setelah selesai subuh, setelah selesai Rasul itu sholat, Siti Aisyah bilang, ya Rasul, kalau ibadahnya tidak sebanyak itu, gimana? Boleh enggak? Kata Rasulullah, ya Aisyah, tidak senangkah engkau kalau aku bersyukur kepada Allah? Jadi beribadah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Lalu Siti Aisyah bicara tentang puasanya Rasul. Sehingga 3 orang sahabat ini tadi tercengang. Ya, sampai mereka punya komitmen masing-masing. Saya, kata yang satu orang ini, saya akan puasa seumur hidup, tidak akan berbuka-buka sampai saya mati. Nah, ini satu yang. Yang satu lagi, saya katanya tidak akan nikah. Saya akan ibadah saja. Nah, pokoknya saya akan membujang aja terus. Akan nikah. Nah, yang satu lagi, dia mengatakan, apa ya? Yang satu mau puasa terus, tidak akan nikah. Kemudian yang satu lagi dia akan banyak melakukan sholat. Nah, sholat terus menerus sampai dia mati. Jadi rupanya dalam masa itu masuklah Rasul SAW. Kata Rasul, saya sudah mendengar ocehan kalian bertiga. Ya, ketahuilah saya lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi saya nikah, kata Rasul. Ya, saya puasa, saya juga berbuka. Saya juga tidur. Ya, karena yang satu tadi mau ibadah itu tidak akan tidur sepanjangnya sampai dia mati. Nah, jadi saya juga tidur, kata Rasul, istirahat. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang menyalahi sunnahku bukan dari umatku. Nah, jadi artinya silakan berpuasa tapi berbuka semampunya, gitu ya. Silakan kita bertanggang malam, tetapi juga jangan lupa mata kita punya hak juga, gitu, untuk tidur, gitu kan. Nah, begitu juga nikah, gitu kan. Tidak boleh bertabatul, gitu ya. Artinya membujang terus, gitu ya. Jadi ikuti saja sunnah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, berlapar-lapar itu yang pertama. Yang kedua, bertanggang malam. Nah, bertanggang malam ini banyak kita melaksanakan ibadah di malam hari. Ya. Kalau bisa, ya mulai dari jam 1 malam kita sudah mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, sholat sunat tahajud, gitu ya. Sesudah itu perbanyak zikir. Nah, zikir jahar, zikir khafi. Nah, kalau misalnya kita ya mungkin ngejaga jangan sampai orang terbangun karena kita zikir, jaga sekeras-keras zikir jaharnya. Sedengar telinga kita saja. Ya. Kemudian kalau kita sudah capek zikir jahar, nah, duduk zikir khafi. Walaupun ngantuk-ngantuk nggak masalah, tapi asal jangan dibentangkan tidur. Ya, badannya itu. Nah, tidur ketika kita lagi duduk nggak masalah. Nah, kadang-kadang justru di situ pengalaman spiritualnya muncul begitu. Nah, jadi perbanyak zikir khafi. Nah, artinya kita melaksanakan tanggang malam. Ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas diri kita. Jadi berlapar-lapar, banyak berpuasa, kemudian bertanggang malam, banyak melaksanakan sholat-sholat sunat
ya di malam hari. Salat sunat ini banyak, apalagi kita dituntun oleh pengusaha yaitu dengan berbagai macam salat sunat. Misalnya eh, sesudah maghrib ada paling tidak ada 3 macam salat sunat yang dibiasakan. Sebenarnya ada 20 rakaat itu antara maghrib dan isya itu. Cuman kadang-kadang nggak sempat waktu. Paling tidak 3 macam. Pertama, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Yang kedua, awabin 2 rakaat. Yang ketiga, hibzil iman 2 rakaat. Jadi 6 rakaat. Nah, itu yang biasa dikerjakan oleh ikhwan PKN di Suryalaya. Nah, yang pertama, ba'diyah maghrib. Yang kedua, awabin. Yang ketiga, hibzil iman. Kalau awabin bisa ayatnya qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Kalau hifzul iman rakaat setiap rakaatnya qul huwallahu ahad 6 kali. Nah, itu apa namanya? Salat sunat hifzul iman. Nah, kemudian ada doanya, nanti dilihat di buku kumpulan salat sunat Suryalaya. Ya. Itu ada doanya, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa indal mamati. Aku serahkan imanku kepadamu untuk dipelihara ya selama hidupku dan ketika aku akan mati. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati di antara salat sunat. Kemudian nanti isyraq. Nah, biasa kita lakukan isyraq saja. Sebenarnya ada 3 macam sholat itu ketika kita laksanakan sholat di pagi hari. Pertama, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Yang kedua, sholat sunat isti'azah 2 rakaat. Yang ketiga, sholat sunat istikharah. Nah, ini 3 macam sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan kita diburu waktu. Gitu. Jadi makanya udah bisa laksanakan sholat isyraq aja sudah syukur. Gitu. Nah, kata Rasul SAW, siapa orang yang sholat berjamaah di sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai dia mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai dia melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Nah, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu, ya, selain daripada sholat-sholat yang biasa kita laksanakan, nah, misalnya sholat sunat ba'diyah, ya artinya ba'diyah zuhur atau qabliyah asar atau ba'diyah maghrib. Ada sholat sunat yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh orang banyak. Misalnya sholat sunat Rajab. Nah, di kita Ikhwan TKN Suryalaya ada sholat sunat Rajab. Sholat sunat Rajab itu nanti dilihat ada panduannya. Ya, malam Rajab pertama, malam Jumat pertama, malam 15 Rajab, dan malam terakhir Rajab. Nah, jadi kalau malam Rajab pertama sama malam 15, malam terakhir itu 10 rakaat. Nah, tapi kalau malam Jumat 12 rakaat. Nanti ada panduannya di buku kumpulan salat sunat itu juga ada. Kemudian ada satu lagi yang memang mengasyikkan. Salat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Nah, ini lumayan. Makanya saya bilang mungkin di umum tidak melaksanakan itu, gitu ya. Tapi Ikhwan TKN Suryalaya dituntun, dilatih, diajarkan pengusaha ya setiap nisfu Saban kita laksanakan sholat sunat 100 rakaat. Gitu ya. Nah, ada yang tidak melaksanakan, ya namanya juga ya beda-beda pendapat. Tapi bagaimanapun kita mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita.
Itu yang kedua, bertanggang malam. Nah, yang ketiga lintas rimbawan. Lintas rimbawan ini artinya ziarah. Nah, ziarah ke pusara guru-guru kita, para aulia Allah. Di Arafah sudah biasa dilaksanakan. Dulunya ziarah ke Wali Songo, ke Jawa. Nah, jadi ke pusara Pengasabah, kemudian ke guru-guru kita, Syekh Tolha di Cirebon, kemudian Sunan Gunung Jati, kemudian wali-wali yang lain, gitu ya. Nah, ada berapa tahun kita laksanakan ke Jawa saja. Nah, lalu pada satu waktu saya bilang sama jamaah, kita tinggal di Lampung, ini banyak juga orang tua kita di Lampung ini. Ya, maka kita perlu ziarah juga ke para aulia Allah di Sumatera. Nah, maka kita gilirkan. Ya, tahun kemarin kita ke Sumatera, mungkin tahun ini kita ke Wali Songo. Ya, jadi ada kalanya kita ke Jawa, kadang kita ke Sumatera. Ini merupakan satu amaliyah yang biasa juga dilaksanakan oleh pengasabah. Nah, pengasabah setiap tahun boleh ziarah, bawa jamaah ziarah ke Wali Songo. Jadi ziarah itu betul-betul kita laksanakan ziarah. Nah, jadi kalau dulu awal-awalnya dulu saya bawa jamaah itu khusus ziarah saja. Nah, jadi dari Suryalaya kemudian ziarah ke wali-wali dari kubur ke kubur gitu ya. Kadang tengah malam kita zikir di makam gitu ya. Nah, tapi saya perhatikan ya kayaknya capek juga. Namanya yang ikut itu kan kakek nenek. Nah, ada. Jadi saya coba merubah sistemnya. 75% ziarah, 25%-nya kita wisata. Gitu kan. Dibawalah ke mall begitu. Dibawalah ke tempat rekreasi. Rupanya senang juga. Nah, hiburan. Nah, begitu yang akan tambah banyak yang ikut karena ada wisatanya itu. Ini ada rencananya kita akan laksanakan ziarah Wali Songo bulan apa? Bulan Mei ya. Bulan Mei nanti rencananya itu yang dari Pontianak saja sudah mendata 70 orang. Baru dibuka 2 hari langsung ngelis itu 70 orang. Mau ikut itu. Jadi kita ya di samping ziarah Wali Songo sampai ke Madura dan ada satu makam di Madura itu Syekh Yusuf siapa namanya? Yang di Sumenep ya. Yang nyeberang itu ya. Nah, kemudian kita minap nanti di di rumahnya Bu Rizkiyah rencananya. Entah rumahnya Bu Rizkiyah apa rumahnya Pak Awi terserah nanti. Mana sempat itu ya. Pokoknya ada satu waktu minap di di Madura lah gitu. Nah, kita menikmati angin Madura dulu. Nah, dari Madura nanti kita akan melancong ke Bali. Nah, ada beberapa makam di sana. Jadi kalau ke Bali itu jangan persepsinya ke Kuta aja. Nah, ada makam para aulia Allah juga di Bali sana. Nah, kita perlu ziarah juga di situ, gitu ya. Nah, jadi artinya di samping kita ya ziarah ke para makam para aulia, kita juga ya refreshing lah gitu. Nah, kita menjalankan apa yang disebut dengan lintas rimbawan tadi. Nah, itulah diantaranya ya amalia-amalia yang perlu kita ikuti. Ya, apa yang telah dibiasakan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, nah bisa kita melaksanakan berbagai aktivitas tadi, dan insya Allah kita semua diakui oleh guru-guru kita sebagai muridnya. Sehingga di akhirat pun kita berkumpul bersama mereka. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja karena waktu ini sudah agak malam, kita maghrib sebentar lagi. Ya, saya cukupkan demikian. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya kita menakib ini. Dan insya Allah tempat ini menjadi bagian daripada taman sorga. Ya, satu tempat yang selalu digunakan untuk
majelis zikir ini disebut oleh Rasul sebagai taman surga.